Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari kelompok 13 di sini menjadi penyaji kedua. Sebelum saya menjelaskan materi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARMHum yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya tentang variasi bahasa dan jenis-jenis variasi bahasa. Variasi bahasa. Variasi bahasa adalah keseluruhan pola ujaran manusia yang cukup dan serba sama untuk dianalisis dengan teknik-teknik pemberian sinkronik yang ada dan memiliki pembendaharaan unsur-unsur yang cukup besar dan penyatuan atau proses-proses dengan cakupan semantik yang cukup luas agar berfungsi dalam segala konteks komunikasi yang normal. Jenis variasi bahasa memperhatikan penggunaan bahasa dalam masyarakat akan memunculkan berbagai batasan sesuai dengan fungsi dan keperluannya. Dalam batasan ini, terdapat beberapa hal yang penting dalam suatu bahasa, yaitu yang pertama, sistem. Bahasa adalah suatu sistem, artinya bahasa memiliki seperangkat aturan yang dikenal oleh para penuturnya. Perangkat ini yang menentukan akan mengikat struktur apa yang diucapkannya. Struktur ini disebut gramar atau tata bahasa. 2. Lambang bunyi. Bahasa pada hakikatnya adalah bunyi yang keluar dari alat ucap manusia yang berupa fonem-fonem yang tersusun teratur sehingga membentuk suatu makna. Apabila fonem dideskripsikan dalam bentuk tulisan, akan berwujud lambang bunyi. Namun, lambang bunyi bukanlah fonem karena fonem itu abstrak. Yang ketiga, ada arbitrer. Kata-kata yang diucapkan manusia tidak memiliki hubungan langsung dengan benda yang disebut. Yang keempat, ada alat komunikasi. Bahasa digunakan oleh kelompok manusia untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Yang kelima, ada identitas diri. Di antara semua ciri budaya, bahasa adalah pembeda yang paling menonjol karena tiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai satuan yang berbeda dari kelompok lain. A. Variasi bahasa berdasarkan tempat atau wilayah. Yang pertama, dialek, yaitu suatu ragam bahasa yang dibatasi oleh wilayah tertentu. Yang kedua, bahasa daerah, bahasa yang dipakai oleh penutur yang tinggal di daerah tertentu. Yang ketiga, kolokial, bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Yang keempat, vernakular, bahasa lisan yang berlaku sekarang pada daerah atau wilayah tertentu. B. Variasi bahasa berdasarkan waktu. Variasi bahasa secara sinkronik disebut dialek temporal, yaitu dialek yang berlaku tertentu. Perbedaan waktu menyebabkan perbedaan makna untuk kata tertentu. C. Variasi bahasa berdasarkan pemakai atau penutur. Yang pertama ada glosolalia, yaitu ujaran yang dituturkan ketika orang kesurupan. Yang kedua ada idiolek, yaitu variasi bahasa yang muncul pada individu penutur suatu bahasa. Yang ketiga ada kelamin, yaitu bahasa yang digunakan laki-laki memiliki perbedaan meskipun tidak besar dengan perempuan. Yang keempat ada monolingual, ialah penutur yang menggunakan suatu bahasa saja. Yang kelima ada role atau peranan. Dalam interaksi sosial, peranan yang dipegang seorang dapat mempengaruhi bahasa yang digunakan. Yang keenam ada status sosial, selalu dihubungkan dengan tingkat pendidikan, kekayaan, dan jenis pekerjaan. Yang ketujuh ada umur. Makin tinggi umur seseorang, makin banyak kata yang dikuasainya. D. Variasi bahasa berdasarkan penuturnya. Yang pertama ada diglosia, yaitu masyarakat menggunakan dua atau lebih bahasa untuk berkomunikasi antar sesama. Yang kedua, pidgin, yaitu suatu ujaran yang tersederhanakan yang dipakai untuk berkomunikasi antara orang-orang yang berbeda bahasa.
Yang ketiga ada Creole, yaitu akibat kontak pemakaian bahasa. Yang keempat ada register, yaitu suatu ragam bahasa yang dipergunakan untuk maksud tertentu sebagai kebalikan dari dialek sosial atau regional yang bervariasi karena penuturnya. Yang kelima ada repertoire, yaitu mengacu kepada peralihan bahasa yang terjadi karena pertimbangan terhadap lawan bicara. Yang keenam, ada reputasi, yaitu memiliki pemakaian sesuatu bahasa karena faktor penilaian terhadap suatu bahasa. Yang ketujuh, ada jargon, yaitu seperangkat istilah dan ungkapan yang dipakai oleh suatu kelompok pekerja, tetapi tidak dipakai dan sering tidak dimengerti oleh masyarakat penutur secara keseluruhan. Yang kedelapan, ada argot dan kan. Argot adalah bahasa rahasia atau bahasa khas pencuri dan dipakai juga untuk kosakata teknis atau khusus dalam perdagangan, profesi, atau kegiatan lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.